Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin yang menjalankannya. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan juga channel Bicara Buku. Sahabat-sahabat sekalian, pada momentum bulan Ramadan saat ini, saya akan mereview sebuah buku yang bertema spiritualitas dan juga buku ini telah saya endorse di awal tahun 2021 ini, yaitu buku yang berjudul 50 Kaidah Kehidupan di dalam Al-Quran yang ditulis oleh seorang dosen dan juga profesor hukum Islam di salah satu universitas di Arab Saudi, yaitu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Sahabat sekalian, saya merekomendasikan buku ini karena menurut saya buku ini merupakan salah satu bacaan yang sangat penting untuk kita saat ini, di mana buku ini berisi tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa dalam hidup ini banyak sekali kaidah-kaidah kehidupan yang telah diajarkan kepada kita oleh leluhur kita, oleh orang tua kita, oleh orang-orang cerdas pandai yang telah hidup sebelum kita, dan juga orang-orang yang telah mengenyam banyak sekali pengalaman hidup dan kita mendapatkan petuah-petuah dari mereka. Nah, sahabat sekalian, sebenarnya bagi seorang muslim, Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk hidup yang di dalamnya berisi tentang panduan-panduan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, sahabat sekalian, tetapi kita sering mungkin membaca Al-Quran tetapi jarang menangkap makna-makna yang penting di dalamnya. Nah, melalui buku ini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil menjelaskan kepada kita berbagai macam kaidah-kaidah kehidupan, atau kalau dalam bahasa saya sebenarnya saya menyebutnya rumus-rumus kehidupan, karena saya sendiri menganggap apa yang dijelaskan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di dalam buku ini menjadi sangat penting, karena ketika saya membacanya saya menemukan relevansinya dengan pengalaman hidup saya. Dan saya sangat yakin sahabat-sahabat sekalian, ketika Anda membaca 50 poin penting atau prinsip-prinsip kehidupan yang ada di dalam buku ini, Anda juga akan membandingkannya dan akan banyak menemukan relevansinya di dalam kehidupan Anda. Nah, teman-teman sekalian, karena ada 50 poin atau 50 kaidah di dalam buku ini, saya akan menjelaskannya paling tidak 5 kaidah di dalam buku ini yang semoga itu bisa menjadi pemicu kita untuk membaca buku ini secara lengkap. Karena menurut saya dari ke-50 poin yang dijelaskan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ini semuanya menurut saya sangat penting. Yang pertama, sahabat sekalian, saya coba mengambil dari kaidah kedua di dalam buku ini, yaitu keputusan Allah adalah yang terbaik. Beliau mengutip di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Nah, sahabat sekalian, ini adalah kaidah Al-Quran kaidah kehidupan di dalam Al-Quran yang sangat indah menurut saya. Kenapa? Karena sudah sangat terlalu banyak dalam pengalaman kita, dalam pengalaman hidup kita, ataupun dalam pengalaman orang lain yang membuktikan ini. Kalau di dalam buku ini diberikan beberapa contoh, misalnya kisah tentang Nabi Musa, di mana ibu Nabi Musa tentu saja ketika harus memutuskan untuk melarung anaknya ke sungai, tentu saja itu adalah sebuah keputusan yang berat dan mungkin dianggap sebagai sebuah ujian yang berat. Tetapi ternyata dengan kejadian tersebut justru ujungnya adalah anaknya itu justru masuk ke istana, dipelihara oleh istri raja atau istri Firaun pada saat itu. Nah, sahabat sekalian, begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf. Sesaat orang akan mengira, atau bahkan mungkin Nabi Yusuf sendiri akan menganggap bahwa peristiwa dijatuhkannya beliau ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri adalah sebuah musibah, dan itu juga yang tentu saja dirasakan oleh ayahnya. Tetapi sahabat sekalian, kita tahu ujungnya bahwa ternyata dari peristiwa itulah beliau kemudian masuk ke istana. Nah, saya teringat dengan sebuah pidato yang pernah disampaikan oleh Steve Jobs di salah satu universitas Stanford kalau tidak salah di Amerika Serikat, di mana beliau menjelaskan tentang connecting the dot, bahwa justru peristiwa-peristiwa tertentu yang pada awalnya terlihat sebagai sebuah musibah, justru itulah yang membawa beliau menemukan atau mengalami sebuah pengalaman yang justru lebih menyenangkan.
Misalnya seandainya beliau tidak pernah DO dari sekolahnya, mungkin dia tidak akan pernah menemukan Apple. Dan seandainya dia tidak dipecat dari Apple ketika dia sudah mendirikan perusahaan ini dan membesarkannya, lalu kemudian dia dipecat dari perusahaan yang dirintisnya sendiri, dia mengatakan bahwa seandainya saya tidak pernah dipecat dari Apple, mungkin saya tidak akan pernah menemukan membuat Pixar, yaitu perusahaan animasi, film animasi yang terbesar di dunia pada saat itu. Nah, jadi sahabat sekalian, kaidah ini ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan cepat memvonis sesuatu yang kita alami, yang kita tidak suka, karena boleh jadi itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan juga kadang-kadang kita menganggap bahwa sesuatu yang sangat kita inginkan itu sebagai sesuatu yang terbaik bagi kita, ternyata dalam pengetahuan Allah justru itu adalah awal musibah bagi kita. Nah, sahabat sekalian, ini adalah sebuah kaidah, karena itu kaidahnya mengatakan keputusan Allah adalah yang terbaik. Kemudian pada kaidah yang lain, sahabat sekalian, kaidah kelima, yaitu orang yang mengada-adakan kebohongan pasti merugi. Diambil dari Al-Quran surah Taha ayat 61. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Sahabat sekalian, ini juga adalah sebuah kaidah kehidupan, sebuah prinsip yang berlaku universal, dan Anda bisa membandingkannya dengan pengalaman-pengalaman Anda. Saya sendiri dalam kehidupan saya merasakan kaidah ini betul-betul bekerja, bahwa semua hal yang kemudian kita lakukan atau ingin kita capai dengan cara berbohong, pada akhirnya akan berakhir dengan buruk. Kaidah ini bekerja, bahwa sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Jadi sahabat sekalian, kalau ini menjadi sebuah prinsip kehidupan yang kita yakini, kita akan berusaha untuk menghindari mencapai sesuatu dengan cara berbohong, atau menghindari sesuatu dengan berbohong, karena pada akhirnya kebohongan itu akan terungkap cepat atau lambat, dan pada akhirnya orang akan mengetahui bahwa kita tidak memiliki integritas karena kita berbohong dalam banyak hal. Dan kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa ada filosofi kebohongan. Satu kebohongan akan kita tutupi dengan kebohongan yang lainnya, dan jadi ini adalah sebuah proses yang akan terus bergulir. Satu kebohongan kita tutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya, sampai akhirnya itu akan terungkap. Nah, sahabat sekalian, jadi banyak orang yang menganggap bahwa dengan berbohong, dengan cheating, dengan curang, maka untuk saat itu dia akan keluar dari masalah, tapi sesungguhnya dia sedang menyimpan masalah di ujungnya. Dia sedang menyimpan masalah pada masa yang akan datang, dan justru itu menjadi sesuatu yang lebih berat. Ada satu prinsip mengatakan bahwa sebenarnya mengetahui kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat melegakan, baik kebenaran itu menyakitkan bagi kita ataupun menyenangkan bagi kita, tapi ketika kebenaran itu terungkap, itu adalah sesuatu yang melegakan pada dasarnya. Kaidah nomor 18 yang mengatakan rencana jahat akan menimpa pelakunya sendiri. Diambil dari Quran surah Fatir ayat 43, yang artinya rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Sahabat sekalian, di dalam buku ini dijelaskan beberapa contoh makar atau rencana-rencana jahat yang direncanakan oleh seseorang selalu berakhir dan berujung buruk pada orang yang merencanakannya. Dan ini adalah sebuah kaidah universal. Jadi kalau Anda merencanakan sebuah kejahatan, sebuah fitnah, sesuatu yang Anda ingin lakukan untuk menyelamatkan diri Anda, atau ingin menghancurkan orang lain, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Anda, maka Anda akan berakhir dengan buruk pada dasarnya. Nah, ini adalah sebuah kaidah universal. Jadi pada saat yang sama, kaidah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut terhadap makar yang dibuat oleh orang lain, rencana jahat yang dilakukan oleh orang lain atau direncanakan oleh orang lain, karena pada akhirnya semua rencana-rencana jahat itu akan kembali kepada mereka yang merencanakan. Selanjutnya, sahabat sekalian, kaidah yang keempat yang saya menjadikan sebagai contoh, yaitu nomor 32 dari kaidah yang dituliskan oleh penulis di dalam buku ini, yaitu Allah Maha menepati janji. Diambil dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, yang artinya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sahabat sekalian, sering sekali kita memiliki tabiat terburu-buru. Jadi kita tidak sabar dengan apa yang kita lakukan sebagai sebuah perintah dari Allah ataupun sunnah dari Nabi, tapi kita tidak sabaran dengan hasilnya, sehingga kita mengira bahwa yang kita lakukan itu sia-sia. Misalnya sebuah kaidah yang mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, happy ending itu untuk orang-orang yang bertakwa.
Dan kadang-kadang kita terburu-buru memvonis ketika situasi kita tidak semakin membaik atau kita mengalami situasi yang sulit, padahal kita telah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kita telah memperbanyak ibadah kita dan memperbaiki ibadah kita, lalu kemudian yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, kita kemudian bersangka buruk kepada Allah bahwa sepertinya janji ini tidak untuk saya. Nah, sahabat sekalian, saya teringat dengan salah satu cerita yang viral beberapa waktu yang lalu ketika seseorang yang ditawari pekerjaan dan kemudian syaratnya adalah dia harus memotong jenggotnya, padahal orang ini menganggap itu adalah bagian dari sunnah Nabi dan dia hanya sekedar ingin mengikuti sunnah Nabi, dan kemudian karena cara perusahaan yang ingin merekrutnya itu menganggap memelihara jenggot itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terorisme, akhirnya orang ini menolak gitu kan, dan dia menolak itu dengan sebuah keyakinan akan janji Allah bahwa orang-orang bertakwa itu selalu berakhir dengan baik semua urusannya. Nah, dan ternyata tidak lama kemudian sahabat sekalian kita tahu bahwa orang ini kemudian mendapatkan panggilan dari perusahaan yang lain yang justru gaji yang ditawarkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi saya juga melihat dalam kehidupan saya sangat banyak sekali bukti-bukti nyata dari kaidah ini bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yakinlah bahwa dia pasti akan memenuhi, Allah pasti akan memenuhinya. Dan terakhir sahabat sekalian, saya mengambil contoh dari kaidah nomor 48 yang bunyinya setiap orang memiliki potensi dan kecenderungan masing-masing. Diambil dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 60 yang terjemahannya setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Nah, sahabat sekalian, ternyata ini adalah sebuah peribahasa di dalam bahasa Arab yang maknanya adalah bahwa setiap orang telah mengetahui potensinya masing-masing. Dan di sini dijelaskan makna universal dari kaidah ini bahwa setiap orang memang diciptakan berbeda, diciptakan dengan potensi yang berbeda-beda. Karena itu pada dasarnya kita tidak perlu merasa iri atau harus mengikuti jejak orang lain, karena boleh jadi Allah memberikan kita potensi yang memang berbeda dengan orang tersebut. Sehingga yang harus kita lakukan sahabat sekalian justru adalah bagaimana kita menemukan potensi terbaik kita, dan kemudian dari potensi itulah kita kemudian berkontribusi dan menciptakan amal unggulan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan sahabat sekalian, ciri dari potensi kita itu adalah kita dimudahkan untuk melakukannya. Jadi sesuatu yang mungkin saat ini kita anggap sebagai potensi kita, dan kemudian di kemudian hari kita menemukan sesuatu yang lain yang justru sangat mudah untuk kita lakukan, kita enjoy melakukannya, menjadi semacam hobi bagi kita, maka boleh jadi itulah potensi kita dan kita tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, karena boleh jadi Allah menciptakan mereka sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, sahabat sekalian, masih ada 45 kaidah yang lain yang di dalam buku ini, dan menurut saya semua kaidah ini sungguh luar biasa. Saya pribadi terus mengulang-ulang membaca buku ini karena saya selalu menemukan inspirasi baru ketika saya memiliki pengalaman dalam kehidupan saya, dan saya mencoba untuk mencocokkannya dalam kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di dalam buku ini. Sahabat sekalian, demikian review buku 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran ini, dan menurut saya ini bacaan yang sangat cocok sekali kita baca selama bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah perspektif baru dalam kehidupan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini, serta bagikan kepada sebanyak mungkin sahabat kita agar banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.